kaum Sodom. Kau tuh awal-awalnya dipersiapkan untuk menjadi seorang pendeta. Yang menginginkan aku jadi pendeta kan sebenarnya ibuku kan. Dari kecil emang aku disuruh. Akhirnya pelan-pelan mungkin ibu saya udah mulai ngerti arahnya kemana sih anak saya kayak gitu. Oke. Sampai aku keluar agama, dulunya Kristen terus pernah masuk ke Islam kayak Oh gitu. iya, Iya. belajar ngaji ya sih? Iya, iya. Aku masih ingat aku dulu. Aku juga belajar sholat, tapi selalu aja nggak berhasil gitu. Oke. Serius kata mayitati roh ngatain. Lengger tapi dipakai buat praktik wir secara gelap-gelapan tuh ada nggak sih? Kayak apa ya, Gimana contohnya? praktik praktik lengger tuh dipakai untuk melegalkan kepuasan-kepuasan personal gitu mungkin. Ada, Ada ya. ada. Karena Tapi salah nggak sih kalau orang sange apa? nonton lengger itu salah nggak? Enggak lah, Nggak ya. enggak sange. Normal normal aja ya. Oh, malah kalau ada ceritanya gini kan. Itu yang dinamakan lengger sebagai fungsi kesuburan yang memang dia adalah fungsinya menyiram api yang sedang membara gitu. Pada saat itu kan di zamannya Anu Kunes itu kan belum ada bokep atau apa Iya ya. iya iya. Tapi kalau di Jerman sek party ya. Itu kan ada klub terbesar di dunia ya, yang Oke. itu punya 3 lantai, ruang bawah tanah yang di situ orang tuh harus bugil dan bisa legal kayak Berarti ya gitu kayak kan. telanjang-telanjang aja semuanya gitu. Ya, memang harus, nggak Oke. semua bisa masuk. Jadi yang screening itu mereka juga tahu karakter orangnya kayak apa, dia rasis enggak, dia Hmm. tuh homofobia apa enggak, masuk ini enggak. Jadinya itu jangan ngantri sampai 3 jam Kalau dan kau ngantri berapa lama waktu itu? 2 jam, 2 jam. 2 jam Oke. ngantri terus Terus masuk yang ruang bawah tanah itu. masuk ya. Disitulah ruang bebas ekspresi jadi siapa saja kamu gitu. Oke. Yang juga dekat dengan neraka. Sex party, drug, heroin, Heroin. ganja is everywhere. Terus kegelapan adalah temanku. Hai, halo. Kembali lagi di Gagogon Podcast di Tisa Kops. Sekarang saya sama Odil Tasman. Odil Tasman ini adalah seorang koreografer muda yang menetap di Solo. Aslinya Banyumas ya, Kak ya. Ya, Penari lengger dan karya-karyanya beberapa sudah dipentaskan di dalam negeri sama di luar negeri. Beberapa juga menjadi buah bibir atau pembicaraannya karena tema-tema yang diangkat tuh kayak tema-tema yang agak agak apa ya, agak sensitif, sensitif agak kamu. sensitif ya. Enggak juga sih sebenarnya. Tergantung otak orang ya. Iya iya iya. Tergantung otak orang sih. Tapi sebelum kita bahas tari-tarian Kak Ot, aku Iya. dengar-dengar Kak Ot tuh awal-awalnya dipersiapkan untuk menjadi seorang pendeta. Mhm. Itu Baru kan nggak tahu ya. banyak orang yang nggak tahu kan? Baru tahu ya. Yes. Oh juga baru Aku tahu juga kan. baru tahu. Tapi kalau misalnya Kak Ot jadi pendeta tuh gimana kira-kira? Ya Sekarang aku misalnya. akan Hah? menyelamatkan dunia ya, yang jelas aku akan datang ke menjadi apa penyelamat Palestina mungkin ya untuk Iya menyambung iya. untuk Genosida ya. ya Iya mendamaikan iya. mereka mungkin ya. Iya Kalau iya enggak aku iya. akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang keluar dari ranah aturan-aturan agama Kristen kayak gitu mungkin ya, karena aku juga dulu pernah masuk ke pelayanan-pelayanan di Kristen di Oh iya, gereja ya, pernah pernah praktik secara langsung gitu. praktek pelayanan mendoakan terus ikut apa namanya Kayak jadi mendoakan pelayanan, pertobatan gitu bukan ya? mendoakan teman-teman yang butuh didoakan, terus kayak Oke. ada komsel kayak gitu yang membuat itu kan praktek-praktek pelayanan di gereja juga gitu sampai akhirnya aku bosan karena sibuk mungkin ya, sibuk jadi seniman. Tapi itu waktu sekolah. Itu sampai di kuliah juga masih Oh pernah, masih ya, aktif juga. masih aktif. Aku awal-awal kuliah di Solo itu dulu juga sering pelayanan sampai mungkin semester 6 ya. Akhirnya memutuskan "Oh, kayaknya harus jadi seniman aja lah kayak gitu. Nggak jadi Hmm. pelayan lagi karena udah capek ya mungkin dulu. Berarti keluarga shock dong pertama-tama kayak memutuskan itu. Oh, shock Enggak. sih enggak ya, cuma nggak sesuai kehendak orang tua ya. Yang Hmm. menginginkan aku jadi pendeta kan sebenarnya ibuku kan. Dari kecil emang Hmm. aku disuruh rajin ke gereja, tapi aku ngeyel gitu. Terus Ah, suruh sekolah di SMA negeri, tapi aku masuk ke SMK
SMK Sendang Mas, SMK Tari kayak gitu, SMKI. Terus akhirnya pelan-pelan mungkin ibu saya udah mulai ngerti arahnya kemana sih anak saya kayak gitu, Oke. sampai aku keluar agama, dulunya Kristen terus pernah masuk ke Islam kayak Oh gitu iya. ya. Itu Oke. yang menjadi shock Itu mungkin ya. keputusan sendiri tuh. Itu keputusan sendiri waktu SMP itu, waktu nggak salah. Cih. Iya, SMP aku udah mulai apa membangkang, akhirnya aku pindah ke Islam. Itu ibu saya udah mulai shock tuh. Tapi ibu saya cuma santai, nanti tulis kembali lagi kayak gitu. Ah, Tapi akhirnya tapi kembali juga. maksudnya diislamkan itu sama ustaz atau sama teman-teman aja? Kebetulan Pak Liku tuh kan dulu Islam, dia kan sering aktif juga di gereja, di musola gitu. Mhm. Dulu dia yang di musola Iya ya, di dari musola. musola. Ah, Dulu dia yang Islamin aku. marbot bukan? Bukan ya? Apa Bukan marbot. Marbot apa tuh kayak yang namanya? tinggal di musola itu. Iya, yang ngurusin Oh iya iya. musola. Apa ya namanya itulah. Terus dulu karena aku pacaran sama pacarku juga, akhirnya disuruh pindah Islam. Terus Anjir. disaksikan banyak teman-temanku. Ternyata kawan dia pernah bucin juga ya. Iya, dulu bucin SMP tahu. Oh, akhirnya itu Iya yang buat iya aku iya iya. pindah ke Islam cuma beberapa tahun gitu. Lama juga ya. Terus iya, Oh iya. sampai aku kuliah, pindah kuliah baru aku pindah ke Kristen lagi. Sekarang berarti Kristen lagi atau Sekarang kalau di KTP Kristen. tipe Kristen Iya, ya? Kristen Protestan. Anjir. Belajar ngaji ya sih? Iya, iya. Aku masih ingat aku dulu. Aku masih ingat aku dulu belajar Iya. ngaji, kayak ada namanya, ada orang, ada ya apa namanya, sosok perempuan gitu yang menyelamatkan aku, kalau nggak salah Aha. namanya Isti gitu. Isti. Iya, namanya Yes. Mbak Isti. Aha. Itu dekat masjid, dekat tempatku. Dia yang sering bimbing aku ngaji Oh gitu iya. kan. Iya, kan dia buka kelas TPA kayak gitu. Iya, Serius. TPA. Iya, aku ikut Kawan kayak, bawa Al-Quran gini-gini. aku nggak dapat Oh, Al-Quran Al-Qurannya di di sana. sana Oke, gitu. oke. Aku masih ingat, tapi cuma berapa kali karena aku takut ke rumahnya dia mungkin ya. Iya, pernah aku belajar. Aku juga belajar sholat, tapi selalu aja nggak berhasil gitu. Oke, Kalau dulu oke. kan ada namanya rubu-rubu gedang ya, cuma Mhm. ngikutin gitu. Ah ya, Iya. Terus tapi tetap aja aku cuma ikut-ikutan sampai iya iya. akhirnya aku SMA itu, waktu aku mau lulus aku harus hafal sholat mayit Ya. kalau nggak salah. Oh Iya. iya. Iya, dulu aku waktu SMA aku sama sholat mayit sampai akhirnya guruku tahu statusku gitu. Kalau Oke, Islamnya iya tuh iya. Islam setengah-setengah kayak Ah, gitu. Akhirnya aku cuma bisa baca ayat di depannya, terus habis itu selesai. hafal itu waktu itu. Iya, kayak suri sunatan, Tanpa teks ya. ya suri sunatan mayitati rohataini Anjing masih billahi hafal. ta'ala kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah. Iya Cuma iya iya. itu akhirnya aku dilolosin gitu. Oke, Heeh. oke, oke. Pernah lah saya ngaji itu, tapi selalu susah. Iya iya Makanya iya. aku putuskan kayaknya aku nggak cocok jadi Islam Iya gitu. iya iya iya. Mm. Akhirnya balik lagi. Balik lagi ke Tapi kalau di Kristen. Islam, Islam Kristen terus ke Islam lagi nggak boleh ya? Apa murtad apa ya sebutannya? Murtad ya? Murtad dan haram sih. Iya, haram kalau misalnya dari Islam ke Kristen terus ke Islam lagi Lagi. kan. Oh iya, Iya, nggak boleh juga kayak gitu. nggak boleh kayak ah? Oh, boleh. Boleh tapi Labil boleh ya. tapi labil ya. Terus apa kau aku sulit sih membayangkan kau ini kalau menjadi pendeta. Pendeta itu yang nggak nikah itu nggak sih? Bukan ya? Pendeta kalau di Kristen tetap nikah juga Oh, sih. tetap. Oh, Romo ya, beda ya. Romo yang mungkin nggak nikah aku juga nggak tahu ya. Tapi banyak Mhm. ya, mungkin Tapi kebanyakan Romo. aku mau pengen tanya maksudnya yang mengubah kau Nil secara signifikan tuh memilih seniman tuh apa? Yang merubah aku mungkin pelan-pelan itu karena rasa ingin tahu dan kenyamanannya itu ya, mungkin dulu waktu kecil sampai mungkin pencarian jati diri, identitas kayak gitu, yang pelan-pelan akhirnya memilih kesenian sebagai ruang yang lebih bebas, lebih menerima tubuhku sekarang kayak gitu, yang ekspresi saya juga yang sekarang itu yang akhirnya merubah paradigma saya, akhirnya memilih jalan kesenian gitu lewat Lengger, yang akhirnya impianku menjadi seorang pendeta atau menjadi apa, pelayan gereja itu akhirnya pelan-pelan tersingkirkan gitu, terpinggirkan karena tubuhku nyaman di wilayah kesenian dengan Lengger gitu, dan kesenian Mhm. Banyumas yang lain gitu, lewat
kuda lumping lewat ebek gitu. Itu yang akhirnya menggiringku untuk akhirnya menyelehkan dulu agama Kristen gitu sampai Mhm. sekarang Ya, gitu. ya, ya, ya. Tapi kau tuh kan banyak apa ya mengeksplorasi ya bahasanya, Mhm. mengeksplorasi tentang tubuh kan dari mulai yang tradisional sampai akhirnya ke ranah-ranah yang apa ya bisa dibilang kontemporer juga Mhm. ya, kayak memadukan antara yang konvensional dari Banyumas sama dengan benturan-benturan kayak ekspresi kesenian di yang kau pelajari akhirnya kan gitu Mhm. di kampus seni gitu ya. Nah, itu tuh awalnya kayak nyoba seneng atau apa sih? Maksudku tuh kayak pencariannya tuh sampai akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dibilang kayak apa ya, kayak diakuin banyak orang gitu. Aku Mhm. nggak ingin mengganti kata spektakuler lah ya gitu. Itu mungkin awalnya memang apa ya? Ya kalau bilang mengalir juga mungkin mengalir bagian dari Mhm. perjalanan juga ya. Tapi mungkin karena curiosity, pertanyaan-pertanyaan dan apa namanya penasaran, rasa penasaran jika Mhm. jika Lengger itu ditabrakan dengan beberapa hal lain itu yang menurut aku menjadi dasar utamanya karena penasaran bisa nggak Lengger ditabrakin sama musik DJ misalnya pada Yes. saat itu zaman itu saya Sebenarnya itu salah kan kalau di Banyumas ya. ya mungkin Mhm. salah atau Lengger ditabrakan sama musik metal Mhm. terus sama terakhir-terakhir dengan noise dan Ya, sebagainya ya, kayak ya. gitu dangdut misalnya kayak gitu tapi akhirnya di di perjalanan seiring dengan perjalanan pencarian dan penasaran itu aku juga mempertanyakan apa namanya apa yang relate gitu bersamaan apa yang sama dan asiran apa yang sama dengan spirit-spirit dari hal-hal yang saya tabrakan misalnya kayak gitu apa gitu itu Mhm. yang mau menjadi akhirnya terhubung dan kenapa tidak kalau coba melalui proses kreatif studio itu akhirnya jadi gitu loh. Jadinya saya selalu memulainya dari dua hal dari pemikiran dan juga dari praktek studio yang sehingga ketika seiring berjalan itu akhirnya gatuk atau make sense gitu dengan alasan-alasan yang Ya, ya, kuat ya. gitu. Oke, Mhm. oke, oke. Terus kalau soal identitas Kak Ut, Mhm. identitas gender ya, maksudnya dulunya juga sudah merasa mencari identitas itu atau justru ketika mendalami seni baru mulai proses mencari itu? Kayaknya identitas itu kayaknya nggak kalau menurut saya nggak ada hubungan dengan Gak ada hubungannya ya? nggak ada hubungannya ya. Kalau identitas itu kan bagaimana aku hadir di masyarakat ya Mhm. sehingga itu muncul pertanyaan siapa aku kayak gitu kan Yes. itu yang menjadi dasar utama ya mungkin kalau keluarga menurut saya nggak terlalu karena keluarga saya sendiri menurut aku cukup lumayan demokrasi ya siapa aku dan apapun itu yang penting tidak merugikan orang lain kata Mhm, kakak dan mhm. ibuku itu terserah aku sendiri mau jadi apa kayak gitu tapi mungkin karena masyarakat yang mempunyai pandangan lain stigma lain Mhm, mhm. akhirnya membuat aku mempertanyakan apa sih itu identitas kayak gitu kan itu Oke. sih awalnya yang sehingga pencarian-pencarian itu tetap aku lakukan dan aku mencoba untuk mendeskripsikan siapa diriku lewat ekspresi-ekspresi karya yang saya hadirkan gitu Mhm, dan mhm, setiap mhm. karyaku gitu. Ya, 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 Mhm. ya. Karena Lengger itu kan identik juga sama ada banyak perdebatan kan waktu Mhm. termasuk juga kemarin tuh yang kita bikin festival itu kan Mhm. perdebatan antara Lengger tuh lanang atau wedok gitu-gitu Mhm. kan. Mhm. Sehingga antaranya ada percampuran di sana gitu loh. Sehingga sudah gender itu udah jadi burem aja sih, udah nggak penting lagi mempertanyakan gender gitu. Iya, Nah, kau tuh dulu awalnya pacarannya sama perempuan yang iya, SMP ini. iya, iya. Terus setelah itu Harus ngomong di sini ya. apa? Iya Iya. maksudnya kan ya biar 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 punya bayangan teman-teman gitu. Hmm. Terus sudah mulai tidak mementingkan apakah perempuan apakah laki-laki itu di kira-kira di usia berapa tuh? Sebenarnya kalau aku nggak pindah ke Solo sebenarnya nggak mementingkan itu ya.
Oh ya. Iya, karena mungkin di Banyumas sendiri apa ya namanya ekspresi gender itu sangat fluid ya kalau kulihat, apalagi kalau ada lengger kan gitu. Ya, 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 ya. Ada lengger juga dan juga kesenian-kesenian lain di sana sangat fluid, bahkan gender itu dipermainkan di ekspresi panggung gitu kan. Menurut aku ketika malah pindah ke Solo ke tempat lain itu yang membuat saya merasa terganggu, yang harus jelas kayak gitu kan. Mhm. Apalagi di akademis juga harus jelas. Ini tarian laki-laki, tarian perempuan, ada tarian tengah-tengah, misalnya kayak Ya, gitu ya, kan. ya, Itu kan ya, sudah ya. sudah dikotomi yang harus jelas. Padahal background di latar belakang di Banyumas sendiri menurut saya adalah hal yang tidak mempertanyakan identitas kayak Mhm, gitu. mhm, Itu yang menurut mhm. aku menjadi awal pergulatan apa sih itu identitas gitu, yang akhirnya di Lengger pun sekarang juga menjadi topik yang cukup eksotik ya untuk dibicarakan, bahkan gender menjadi jualan media di mana-mana gitu kan, tentang eksotika Lengger sebagai politik identitas misalnya kayak gitu. Itu menurut saya di sisi lain tidak penting, tapi di sisi lain juga penting juga untuk jualan kayak gitu Ya, ya. misalkan ya. Tapi ya saya tidak separah menjual lengger sebagai politik identitas juga gitu, tapi Siapa aku tuh yang menjual Bangladesh? itu kayaknya semua orang tahu ya. Gak usah di-spill ya. Gak usah disebut lah gitu ya. Tapi yang jelas lengger sendiri, kalau menurut saya lengger itu ya dari sebuah spirit ya namanya indang, yang Hmm. menurut saya itu Ya, tidak ya. memilih siapa itu laki-laki atau perempuan, yang penting itu adalah media atau inangnya adalah tubuh manusia gitu, yang dia masuki, yang dia akan menjadi seorang lengger gitu. Ketika tubuh atau inang itu cocok dan dia merawat si indang itu, si indang lengger ini akan berkembang dengan baik gitu. Tapi kalau enggak ya si indang ini akan magel gitu, atau Magal enggak tuh kayak magel tuh kayak melawan gitu atau gimana? stuck aja gitu. Enggak, Oke. akhirnya kalau dilihat ya enggak populer, atau ya cuma gitu-gitu aja Ya, kalau di ya. Banyumas Ya, kan ngebosenin gitu. gitu ya. Yang ngebosenin, nggak punya ciri khas, nggak punya daya tarik kayak Mhm, gitu. mhm. Kalau magel namanya kayak gitu di Banyumas gitu. Ya, ya, ya. Ya sih, aku Mhm. juga nonton Lengger tuh. Wah, gawat. Gimana gimana Ah, nonton lagi gimana, kan harus tahu. seru, seru. Seru. Dan apa ya, kayak satisfying juga sih kadang-kadang tuh kayak bisa ngebuat apa? Menggairahkan lah gitu. Menggirakan. Menggairahkan Iya. bidang kelaki-lakianku yang di satu sisi gitu. Mhm. Aduh, kawan. Eh, tapi kan di luar banyak orang yang anggap kayak Lengger tuh kayak queer gitu. Itu bisa dibenarkan atau enggak? Kalau menurut aku lengger kayak queer, kayak ya berarti kan seperti Mm-mm. mungkin ada juga artiran queer di situ karena mungkin beberapa orang pelakunya juga queer ya gitu. Tapi Ya. menurut saya itu bukan, itu yang menurut saya perlu di eh, garis bawahi lagi, itu tugas saya juga ya untuk, karena mungkin walaupun asirannya ada queer, tapi dalam diri saya yang paling dalam, lubuk hati paling dalam gitu mengatakan bahwa terminologi lengger dengan queer itu berbeda gitu. Jadi Mhm. menurut aku tidak mau tercaplok dengan isu-isu yang terlalu mendominasi gitu, isu-isu Mhm. queer, LGBT queer yang terlalu mendominasi, sedangkan aku punya tameng atau tabir tradisi yang kuat gitu, dengan spiritualitas dan juga sakralitas dari Lengger itu sendiri yang memang turun dari nenek leluhur kami di Banyumas, dan aku masih mempercayai itu. Menurut aku itu yang menjadi kekuatan penting dari Lengger, bahwa queer memang ada arsirannya, tapi bukan berarti Lengger adalah queer gitu. Itu yang menurut aku sekarang masih saya eh, perjuangkan, dan saya ingin tetap apa namanya sebarkan di mana-mana kayak gitu. Yes. Oke, oke. Mhm. Tapi kalau Lengger tapi dipakai buat praktik queer secara gelap-gelapan tuh ada nggak sih? Mungkin ada ya, tapi aku nggak terlalu apa namanya, Mhm. nggak melihat itu secara jelas gitu. Mungkin Kayak apa ya? gimana contohnya? Praktik praktik Lengger tuh dipakai untuk melegalkan kepuasan-kepuasan personal gitu mungkin. Ada, Ada ya? ada. Karena Karena apa nih? Karena
Iya, iya. Iya, karena aku kan juga terlibat di situ ya. Maksudnya Oke. aku sempat terlibat, tapi aku memang sebagai pelaku pada saat itu ya. Aku diutus seseorang gitu untuk Mhm. membentuk satu komunitas lengger Yes. lanang kayak gitu. Oke. Yang notabene di situ adalah mereka adalah kayak mereka tuh pekerja salon, kayak Oh. perias, kayak orang yang identitasnya itu ya bisa dibilang bencong wandu dan sebagainya gitu kan. Mhm. Akhirnya dikasihlah itu sentuhan lengger, ketertarikan karena mereka tertarik dengan lengger, aku yang ngajarin, akhirnya terbentuklah itu komunitas si lengger lanang gitu loh. Menurut aku itu salah Mhm. satu Iya, iya, eh, iya, iya, iya. apa namanya Praktik-praktik terselubungnya gitu ya. terselubung yang akhirnya sekarang menjadi sudah jadi biasa gitu loh. Lengger lanang ya akhirnya mungkin itu akhirnya muncul oh ini lengger lanang kayak gitu loh. Mungkin ya Mhm. kalau menurut Ya, ya, saya. ya, ya. Tapi aku juga tapi itu juga sampai sekarang nggak bertahan lama ya si kelompok itu karena mungkin memang pada dasarnya nggak ada curiosity pertanyaan awal nggak ada penasarannya dari awal dari mereka sendiri yang Ah, akhirnya nggak bisa bertahan gitu sampai sekarang. Coba kalau misalnya mereka punya dari awal punya spirit itu muncul dari dirinya sendiri mungkin nggak magel gitu yes, 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 ya. yes. Ya, 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 Ya ya. balik lagi Indang yang magel dan Indang yang subur itu Ah, bisa kelihatan gitu. ya, 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 ya. Mhm. Tapi Indang tuh memang bisa dijual belikan ya sih? Kan ada kan? Ya, ada di Banyumas, ada sekarang kan Indang sudah menuju ke era modern ya, sehingga Indang itu sudah dijualbelikan dengan harga yang cukup bisa terjangkau, Oke. 75.000 gitu udah bisa Anjir. dapat Ya. Indang harimau, Anjir. Indang apa Di Shopee ada, Shopee, di Instagram juga ada. Tokopedia Iya, gitu-gitu. mungkin Tokopedia aku belum pernah ya, lebih ke Shopee sama di Instagram gitu Ya, ada. ya, ya, ya. Facebook santer banget itu. Oh ya. Kompas Satria kalau mau gitu. Tapi setelah kalau misalnya aku beli, aku bisa jadi lengger. Insya Allah bisa gitu. Kalau misalnya ngikutin aturan-aturan dari si yang ngasih indang Oke, itu oke. Oh, gitu. tetap kayak ada catatan harus gini gitu. Ya harus ketemu langsung. Jadi akadnya harus ketemu langsung gitu. Oke, Heeh. oke, oke. Ya, 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 ya. Tapi kalau kau beli juga dulu. Hmm, Kalau aku pengen sih coba yang beli kayak gitu, tapi mungkin bukan sekarang ya, karena kalau di Banyumas tuh Indang punya, kalau yang sepengetahuanku Indang tuh punya stratanya gitu loh. Ada Indang yang masuk proses di tubuh si penari, tapi juga ada Indang yang memang itu support di energi ataupun lewat sebuah perjalanan ritual yang panjang gitu, spiritual yang panjang gitu. Oke. Yang itu memang harus terus dilakukan sepanjang beliau masih hidup gitu. Kayak saya masih hidup, aku terus ngelakuin laku spiritualitas, laku apa namanya prihatin dan sebagainya gitu. Tapi kalau Indang yang beli itu memang dia proses seperti roh yang masuk ke tubuh seseorang, akhirnya penari itu nggak sadar gitu. Makanya ada yang makan beling, makan ayam dan sebagainya gitu. Oh, Itu kayak Indang ebek apa? ebek Ebek ya. ya. Itu Indang yang levelnya di bawah Indang Lengger gitu kalau di Banyumas. Oke. Tapi yang paling tinggi adalah si Indang Lengger ini karena dia support di wilayah energi di sekeliling dia ketika menari dan juga lewat dalam kayak gitu. Tapi nggak proses gitu. Kayak antar tapi tetap sadar gitu. Ya, ya, Ya ya. dibuktikan dengan penari lengger itu menari selama 8 sampai 10 jam gitu. Itu kalau misalnya nggak ada energi luar dari inang itu kan nggak mungkin ya. Kalau dibayangkan penari lengger itu sedang laris gitu ya, 1 bulan full. Misalnya ada penari lengger perempuan yang dia punya anak, dia punya istri, punya suami gitu kan. Setelah pulang dari subuh dari penari lengger, lengger itu kan biasa dipentaskan dari siang sampai subuh kan. Terus habis itu subuh dia pulang ke rumah, dia harus masak, dia harus melayani anak dan suaminya, dia berangkat lagi gitu. Setiap hari kayak gitu kan perlu energi dari spirit dari lain. Dan itulah Ya, ya. fungsinya salah satu indang itu untuk menyokong si energi dari penari lengger gitu biar nggak cepat tumbang gitu. Ya, 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 Itu yang ya, dari ya, ya. luar ya, belumnya dari Oke. dalam gitu. Ya, Ketika ya, ya. seorang lengger itu terus apa menjalankan laku spiritualitasnya, dia semakin sakti lah kayak gitulah. Tapi salah nggak sih kalau orang sange Apa? nonton lengger itu salah nggak? Enggak lah, Enggak ya? enggak sange. Normal, normal aja ya? Oh, malah
Kalau ada ceritanya gini kan, Aha, ceritanya ada namanya Lengger Kunes ya, almarhum aha, Lengger Kunes itu lengger legendaris di Banyumas yang dia yes. tuh punya cerita, pernah menceritakan satu part yang menurut saya menarik gitu, ketika itu yang dinamakan lengger sebagai fungsi kesuburan yang memang dia adalah fungsinya menyiram api yang sedang membara gitu kan. Yang cerita si anak tadi ini. Iya, itu kan pada saat itu Oke. si Kunes itu sedang mau melengger ke gunung kayak gitu, tiba-tiba di tengah-tengah menemui 4 pemuda gitu kan yang sedang bidahi kayak gitu. Anjay. 5 kalau nggak salah, dan dia langsung melayani 5 pemuda itu Anjing. gitu. Serius. Iya, yang akhirnya sehingga dia bisa melanjutkan perjalanan dia pentas di gunung gitu. Makanya dia disebut menyirami ini apa? Api yang Api sedang sedang membara. membara. Pada saat itu kan di zamannya Anu Kunes itu kan belum ada bokep atau apa Iya, ya. iya, 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 Ya iya. kan, itu menurut aku yang menjadi salah satu fungsi juga, dan itu memang kenyataannya seperti itu, dan Lengger Kunes juga menceritakan dengan sangat gamblang gitu hal-hal yang sifatnya sensitif kayak gitu, tapi menurut saya itulah Lengger yang ngomong apa adanya, itulah masyarakat Banyumas yang cablaka gitu, ngomongin dia ya apa adanya gitu, jelek dan baiknya dibicarakan dengan santai dan terbuka dan biasa saja gitu. Yes. Mm-mm. Tapi banyak juga yang dibungkus-bungkus gitu gak sih kalau nonton lengger gitu? Dibungkus, iya, iya juga. Iya, banyak juga ya. Banyak juga yang dibungkus-bungkus, tapi itu juga salah satu praktek apa ya namanya yang sekarang mungkin bisa menjadi hal yang negatif ya, 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 tapi ya, kalau ya. dulu kan enggak, itu bukan jadi masalah yang serius gitu kan, karena yang namanya juga itu simbol dari kesuburan, Ya. penyatuan lingga dan yoni, terus leng dan jengger itu kan menurut aku juga salah satu bagian dari sejarah panjang terbentuknya si lengger juga kayak gitu. Jadi menurut Oke. saya itu juga bagian praktek dari lengger, kenapa sekarang juga lengger terkenal banyak pacarnya di mana-mana kayak Ya, gitu ya, kan, ya, ya, banyak ya. gebetan di Banyak mana-mana, gebetan. kayak Lengger Kunes misalnya, dia kan nikah 6 kali tapi punya gendakan 17 orang misalnya kayak gitu, Iya. dan itu juga sah-sah aja pada saat itu gitu. Dan menurut aku kalau misalnya tadi ada nggak yang dibungkusin setelah Lengger itu pentas, menurut aku iya, dan itu Ada juga juga nggak ya. masalah gitu, Ya, 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 ya. kenapa enggak gitu. Oke-oke aja ya. Heeh. Oke. Tapi gini kalau kan pencarianmu dan risetmu tentang queer, tentang gender itu berkelanjutan kan, Mhm, berkelanjutan kan sampai sekarang ya. Terakhir kan kamu ke Jerman juga. mhm. Itu mengubah pandangan kamu nggak selama ini tentang apa ya kayak pemahamanmu tentang gender gitu-gitu. Kemarin Kalau di Jerman di mananya sih? di Berlin, Oh di Berlin Berlin. ya. Kalau mengubah, ya jelas mengubah ya, karena 3 bulan di Berlin itu lumayan berapa insight banyak gitu tentang pemahaman queer di Jerman, di Eropa itu kayak apa kayak gitu, ketika akhirnya aku melihat sejarah panjang dari queer di Berlin kayak apa, juga terpengaruh dengan adanya penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, terus karena adanya saling mengkopi antara tradisi Jerman Barat dan Timur, terus juga saling melihat antara kedua kubu ini, yang akhirnya terbentuklah sebuah culture baru gitu ya, tentang bagaimana queer itu berkembang pesat, yang tadinya queer mungkin setahu queer itu basicnya dari sebuah core-nya dari identitas seksualitas gitu, dari orientasi seks yang akhirnya berkembang menjadi sebuah kultur atau pop culture atau Oke. subculture baru urban, yang membuat kue itu menjadi sebuah tradisi yang tidak hanya apa ya sebuah ekspresi, tapi juga fashion gitu, yang sekarang juga akhirnya mempengaruhi gen Z sekarang untuk mengikuti fashion gaya-gaya queer misalnya, gaya-gaya itu yang menurut saya akhirnya berkembang, bahwa queer itu nggak sekedar hanya perihal orientasi seks, tapi nggak juga sekedar ekspresi, tapi juga sudah masuk ke fashion Fashion gitu. gaya hidup gitu-gitu ya. Iya, gaya hidup yang menurut saya itu menarik ya. Dan saya melihat ketika saya hadir di situ, saya juga mempertanyakan terus bagaimana saya sebagai seorang lengger yang datang ke Eropa, Ya, ya. bagaimana mereka mengidentifikasikan saya sebagai queer, itu juga pertanyaan buat saya, bagaimana mereka melihat saya sebagai orang
Asia, sebagai orang Indonesia, Ya, sebagai ya. apalagi seorang Lengger, ya saya coba mempertanyakan itu sampai segitunya gitu. Akhirnya merubah pandangan saya bahwa ada hal yang 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 terkorelasi gitu dari nafas dari Lengger yang terkorelasi dengan queer yang ada di Eropa gitu. Akhirnya saya melihat ada satu hal yang namanya itu ada darkness gitu loh. Darkness, Ada oke. queer darkness yang menurut saya itu terkorelasi dengan Lengger gitu. Bagaimana saya kerap kali memunculkan Lengger atau ekspresi Lengger saya dalam setiap karya saya nggak cuma lewat hal yang sifatnya euforia atau Mhm, mhm, senang gitu mhm. kan, kayak penantian Dariah misalnya, karya Cablaka misalnya ngomongin tentang bagaimana Lengger hidup di pinggiran, Yes. termarginalkan, dipandang sebelah mata, melihat sisi lain dari Lengger, yang gelapnya seperti apa, Mhm, keterbukaannya mhm. seperti apa. Itu menurut saya yang akhirnya terhubung dengan dark queerness atau kehidupan queerness yang ada di Eropa gitu. Mereka juga mempunyai hal yang sama. Jadi ketika aku di Jerman, aku melihat ada dua hal queerness di sana, satu yang sifatnya warna-warni kayak pelangi yang seperti kita Ya, lihat ya, gitu, kampanye tapi di ini ya. sisi lain melihat ada queer yang gelap tapi asik gitu loh, Oke, sama-sama asiknya tapi mereka berdua itu berbeda gitu. Dan yang oke. dark queerness ini yang menurut aku terhubung dengan si diriku Lengger. sebagai Lengger gitu, itu yang menurut aku menjadi pemahaman baru, ada sebuah korelasi dark queerness kehidupan Lengger yang sama tapi beda gitu ya. Jadi aku mencoba memetakan itu mana yang sama dan mana yang berbeda gitu. Entah itu lewat terminologinya. Oh, kalau jelas kalau Dark Venus menurut terminologinya dari subculture ya. Mhm. Kalau Lengger kan jelas terminologinya dari tradisi, Tradisi spiritualitas dan spiritualitas ya. hal lain yang aku bawa selama ini gitu. Dan aku mencoba untuk menghubungkan dan mengolah itu menjadi sebuah hal yang mungkin ke depan itu bisa berguna buat eh, eh, orang-orang non biner atau seniman-seniman yang ada di Indonesia. Akhirnya aku merefleksikan lagi di Indonesia ketika pulang ke Mhm. Indonesia, aku melihat beberapa seniman yang hampir sama kayak aku, yang mungkin notabene adalah non biner gitu ya, non biner yang dia nggak mempermasalahkan tentang gender gitu. Yes. Yang akhirnya itu yang menurut aku menjadi benang merahnya bagaimana aku bisa memperjuangkan perjuangan para non biner yang mereka sering dicaplok oleh isu-isu queerness dan isu-isu LGBTQ gitu kan, yang mungkin mereka nggak punya naungan besar kayak saya tradisi Mhm, atau mhm. tabir tradisi, tapi mereka gampang banget kecaplok. Itu menurut saya yang akhirnya menjadi benang merah gitu bagaimana fungsi saya, bagaimana uh, refleksi saya ketika saya mendapatkan insight di Jerman, saya kembalikan ke Indonesia dan untuk apa gitu. Akhirnya aku putuskan bahwa ada nih teman-teman non biner di Indonesia yang mereka tuh rentan gitu, yang mereka tuh nggak punya apa ya, nggak punya tradisi, mungkin dibilang nggak punya tradisi yang kuat, yang mereka gampang terpengaruh nih sama kuasa, sama dominasi isu-isu besar queerness ataupun LGBT gitu. Itu menurut saya Ya, ya. Tapi tugasku dan akarnya mereka tuh bukan dari kaum Sodom gitu ya. Dari itu ada di Alkitab bukan sih enggak ya? kaum Sodom. Iya gak sih? Akarnya. Mhm. Mungkin narasinya ada juga ya, ada narasi yang besar kan di Kristen itu ada namanya Sodom Gomora gitu kan. Sodom Ya itu Gomora. juga salah satu hal bahan risetku juga untuk menggali lebih dalam apa sih narasi besar Sodom Gomora itu gitu, yang itu membekas di kepala saya juga, itu yang membuat saya juga untuk pergi ke Eropa untuk mencari uh, uh, Mhm, mhm. apa namanya bekas-bekas atau mencari cerita-cerita sumber dari si cerita Sodom Gomora itu gitu, yang menurut saya eh, narasi itu mempunyai banyak perspektif ya, banyak makna, bahwa yang aku lihat bahwa cerita Sodom Gomora itu adalah cerita yang yang kebanyakan diambil orang untuk mendiskriminasi Ah, manusia yang mempunyai gender yang non biner dan sebagainya gitu, tidak dalam kategori yang masyarakat itu sepakati kayak gitu ya, yang menurut aku itu perlu
diperjuangkan, bagaimana cerita Sodom Gomora itu adalah cerita yang menurut saya bukan melulu tentang cerita orang yang mempunyai seksualitas yang berbeda kayak gitu. Dan menurut saya apa ya, adanya diskriminasi ada kategori itu kan kalau dilihat dari zaman Romawi sampai zaman agamawi gitu kan, itu tergantung penguasa ya, akhirnya ada Yes. kategori itu. Kalau dulu dalam zaman Romawi praktek-praktek seksualitas orientasi seksual yang tidak wajar itu kan sudah ada ya, cuma karena ada penguasa akhirnya itu kan dikategorisasikan bahwa Ya, ya. ini harus ini dan sebagainya. Aturan itu akhirnya muncul ketika ada penguasa, begitu juga sampai sekarang gitu. Itu menurut saya apa sejarah dari Sodom Gomora dan relasinya dengan kehidupan sekarang yang menurut Mhm. saya uh, juga penting untuk, menurut saya pribadi cerita itu penting untuk dinegosiasikan karena saya kan lahir dari Kristen Protestan gitu, di mana aturan atau narasi itu juga ada di benak saya yang sehingga membuat saya mengganggu kehidupan saya Ya, kayak ya, ya, gitu. ya, ya, Akhirnya ya. saya juga mencari tahu di mana Kristen Protestan itu berasal gitu kan. Akhirnya saya Mhm. datang ke kota Hamburg, di mana Hamburg di Jerman itu adalah pusat Kristen Protestan terbesar di dunia gitu. Terus saya melihat di sana, ini cerita pengalaman saya Ya, kemarin ya, ya, ya. ada hal yang berubah gitu, banyak hal yang berubah ketika aturan-aturan di Kristen Protestan itu tidak lagi diterapkan di Hamburg sebagai kota Kristen Protestan terbesar di dunia kayak gitu. Seperti gereja di sana tidak lagi menjadi tempat utama untuk beribadah, bahkan gereja sekarang di sana sebagai tempat konser organ Oh gitu iya, ya. anjir. Terus Seru aja. seru, makanya beda banget, nilai mereka sudah Ya, 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 ya. mendekonstruksi kayak gitu. Terus aku menawarkan kolaborasi dengan satu choir di sana, dan ketika saya menanyakan bahwa ini nggak apa-apa ketika saya menambahkan lagi dengan Mhm. choir lagu-lagu gereja di sana, terus mereka bilang loh kenapa tidak, kita di sini kan memang punya solidaritas bersama dan kita memang suka hobi menyanyi, dan ini memang nyanyian-nyanyian gereja ini yang bisa yang kami sukai kayak gitu. Itu nggak bisa dilakuin di sini ya? Nggak bisa, tapi yang jawaban mereka ketika ditanya itu mereka langsung bilang kalau kami ini juga tidak, bukan berarti Kristen gitu, kami Mhm. ini agnostik dan Agnostik. juga ada yang ateis kayak gitu. Yes. Itu kan menurut aku langsung wow, di sana aja udah kayak gitu loh mas. Aku Mhm. mendekonstruksi nilai dan selalu berubah menyesuaikan zaman mereka, bahwa posisi kalau aku melihat mereka bilang bahwa agama Kristen di sana itu kayak tradisi gitu loh, dan agama Kristen di sana itu sebuah, mereka bisa memposisikan agama sebagai ilmu pengetahuan gitu, Mhm. dan ini adalah iman gitu, ini adalah spiritualitas, itu mereka bisa membedakan itu menurut saya menjadi poin yang penting yang saya dapatkan Mhm. ketika Mhm. saya melihat uh, Kristen Protestan, di mana itu lahir, di mana Luther melayangkan suratnya, dan Hamburglah kota yang dimana terkenal banyak Kristen Protestan sekarang sudah berubah gitu. Sementara di desaku di Banyumas Yes. masih mengikuti aturan-aturan gitu. Aha. Gitu. Itu Tapi yang menurut aku. tapi perlu nggak sih dinegosiasi diterapkan di Indonesia gitu? Mungkin dalam ranah pendidikan atau gimana gitu? Apanya ini? Ya pemikiran-pemikiran atau apa ya? Yang dilegalkan di sana gitu loh. Kayak keagamaan tuh sangat terbuka sebenarnya dengan hal apapun sebenarnya. Kalau di sini kan kaku ya. Mhm. Perlu nggak sih sebenarnya di Sebenarnya Indonesia? perlu banget ya, tapi itu kayaknya perlu dobrakan atau perlu proses panjang yang mungkin Hmm. beratus-ratus tahun ya untuk Iya merubah sih, iya mindset iya iya sih. orang Indonesia gitu. Apalagi ya yang sangat apa ya, Indonesia masih kurang pengetahuan, masih tidak bagus pendidikannya gitu. Iya iya Sementara di iya iya. sana sistemnya sudah kebentuk, pendidikan adalah juga hal yang paling utama, menjadi guru juga sulit banget di Mhm, sana mhm. gitu. Sementara di Indonesia ini masih apa ya, masih banyak di mana-mana hal yang kurang kayak gitu. Iya, makanya menurut aku ya jalan satu-satunya lewat karya ya, bisa Mhm. bernegosiasi Oh, iya untuk iya. bisa menyuarakan apa namanya, hal yang mungkin bisa merubah mindset siapa yang menonton karya saya gitu. Mhm, Makanya mhm. dengan karya saya ini mungkin yang bisa menjadi salah satu alat jalan untuk bisa bernegosiasi gitu, bahkan Yes. dengan
Eropa yang mereka melahirkan Kristen Protestan kayak gitu, dan bisa lagi mengembalikan atau membuat suatu kebijakan baru, aturan baru, Mhm. sehingga aturan itu tidak lagi membelenggu orang-orang Kristen gitu sebagai manusia dan umatnya kayak gitu. Oke, oke, Hmm, ya, 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 ya. kayaknya Penting banget ya sebenarnya ya, tapi ya sangat sulit. sangat sulit ya. Ya itu tadi butuh 100 tahun. Mm. Tapi kalau di Jerman sek party ya? Hah? Iya, Partai seks. partai seks. Yes, party, partai kan. Ada sih partai seks itu, ya kalau di sini mungkin hal yang itu ya, wow, tabu Tabu gitu ya. banget ya di Tapi sini ya. di Eropa ya orang sudah bilang lah, orang-orang juga di Indonesia tahu kalau referensi mereka kan juga bokepnya orang-orang Eropa ya, gitu kan. Yes, ya, Berarti kan ya. udah nggak tabu lagi, mereka udah tahu. Tapi menurut aku yang aku lihat di Eropa, seks party, drugs, heroin dan sebagainya itu kan hal yang tidak terlalu dipikirkan oleh pemerintah ya. Oh gitu. Iya, jadi yang penting pemerintah adalah kenapa ada namanya politik sosial kan, bagaimana Mhm, Eropa membuka banyak imigran masuk supaya mhm. banyak perekonomian Jerman jadi lebih baik ya. Ya, ya, Yang ya. penting mereka bayar pajak selesai gitu, tapi mereka Oke. menjamin warganya misalnya kesehatannya, pendidikan Mhm. gratis, kesehatan gratis, sampai mereka tidak ngurusin masalah kesenangan orang lain termasuk seks kayak Ya, gitu. ya, ya, ya. Bahkan ada apa, kalau di Berlin kan terkenal namanya Berghain gitu kan. Mhm. Itu kan ada klub terbesar di dunia ya, yang Oke. itu punya 3 lantai, yang ada 17 spot DJ techno, terus ada sebuah Anjas. apa namanya, ruang bawah tanah yang di situ orang tuh harus bugil dan bisa Oh seks iya, party ya. anjas. Ya, dan tapi sopannya di sana Ya, tuh, ya, ya, ya. walaupun mereka tuh seks party tapi mereka sopan dan selalu permisi, selalu bilang sorry gitu. Mhm. Dan walaupun mereka tuh minum alkohol dan sebagainya, tapi mereka tetap kontrol gitu loh, nggak ada yang rese Ya, gitu. ya, ya, Karena ya. masuk ke Berghain itu juga di screening gitu, Oh gitu. dilihat dari atas ke bawah, ini cocok nggak, kalau nggak cocok kamu ngantri lagi 2 jam kayak gitu. Nggak Oke. semua bisa masuk, jadi yang screening itu mereka juga tahu, si si petugasnya tahu karakter orangnya kayak apa, dia rasis enggak, dia Hmm. tuh homofobia apa enggak, dia Oke. itu pemikirannya kayak apa itu tahu. Oh ya, Ya jadinya dia anjing. langsung, oh ini masuk ini enggak, jadinya itu dia ngantri sampai 3 jam Anjing. ya. Kalau Dan kau ngantri berapa lama waktu itu? 2 jam, 2 jam. 2 jam Oke. ngantri terus Terus masuk yang ruang bawah tanah itu. masuk ya. Tapi semua udah disiapin ya, Iya, 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 sapu iya. pelumas sudah disiapkan, Oh kayak ya. kondom sudah disiapkan, Oh pokoknya di setiap sananya. ruangan, iya. Dan Oke. kamu bisa berhari-hari di sana, Iya. ya bisa kamu 7 hari di sana, nggak keluar nggak apa-apa, karena semua udah ada di sana kan, ada Oke. minuman, Tapi di sana makanan, kayak ada kamar-kamarnya juga gitu. kamar-kamar, ya kamar, ruangan-ruangan banyak sekali kan Kayak khusus untuk bilik-bilik gitu ya kayak. bilik-bilik ya gitu. Tapi itu memang bebas keluar masuk, enggak bebas di situ untuk berhari-hari kayak gitu. Oke, oke. Tapi menurut aku, ketika aku telusuri gitu sejarah dari Mhm. kenapa banyak klub-klub terbesar, ada Brookhaven, ada KitKat, ada Lab, kayaknya 3 terbesar di dunia kan, tiga Mhm. klub besar itu ya, namanya itu ya. Terus aku lihat bahwa memang orang Jerman itu memang punya tradisi sticking ass gitu loh, di mana Mhm. mereka tuh bekerja di kantoran gitu Mhm. yang Mhm. selalu mengejar apa namanya, deadline dan Yes. sebagainya, yang akhirnya harus ada refreshing kayak gitu Ya, dengan ya, ya, ya. cara ya minum-minum dan juga party seks. Dan menurut aku Mhm. Berghain atau klub besar itu sebenarnya kayak ruang bebas, dan orang bisa menjadi siapa saja di situ. Orang bisa explore dirinya siapa saja di situ. Belum tentu Oke. kalau kau sekarang kau bilang aku straight gitu, masuk ke situ nggak tahu gitu. Aha, Ketika aha, aha. kau sudah di situ udah ketempel dan kau senang, oh ternyata aku bisa ya main dengan laki-laki misalnya kayak gitu. Ya, ya, Oh ya. ternyata aku bisa ya main dengan perempuan. Jadi disitulah ruang bebas ekspresi, jadi siapa saja kamu gitu. Oke. Yang juga dekat dengan neraka.
Lebih lebih dekat dekat dengan dengan neraka ya. neraka juga. Iya, iya, Ya iya. neraka surga kan terserah ya mau percaya apa Anjir. tidak. Begitu, Kak. Iya, iya, iya. Gila, 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 gila. Tapi kawan di sana berapa hari? 2 hari di dalam, Gimana? di dalam. Aku nggak lama sih. Aku cuma Ah, sebenarnya aku itu juga bagian dari experience ya. Aku cuma pengen mhm. merasakan Oke, iya, bagaimana iya, iya, iya. ruang-ruang itu Mhm, hadir di Eropa, di mhm. Jerman. Iya, iya, Kenapa iya. banyak orang datang ke Bergen gitu kan? Kenapa? Karena aku juga suka musik techno kan. Jadi Ya, aku lebih ke menikmati ragam musik techno yang ada di dalam Bergen itu, tapi juga ada poin plusnya, ada seks di mana-mana, terus ada minuman, ada anjir. drugs dan sebagainya kayak gitu yang di sana memang legal kayak Berarti ya gitu kayak kan. telanjang-telanjang aja semuanya gitu. Iya, memang harus kayak Oh ya? minim baju gitu. Anjir. Iya, gimana bayangkan? Tapi aku nggak heran karena ketika aku di sana 1 bulan di sana banyak orang bugil yang lewat gitu Oh ya di di jalan-jalan gitu. jalanan. Oh Iya, iya. aku lagi makan ramen kayak gitu tiba-tiba orang lewat bugil gitu. Terus aku bilang temanku, what is that gitu kan. Terus Mhm. bilang, hello, this is Berlin kayak gitu. Memang udah Oke, biasa iya, gitu. iya. Banyak orang yang aneh-aneh tapi di sana orang nggak mau tahu juga, nggak Mhm, ngurusin mhm. gitu, Iya, nggak iya, iya, ngurusin iya. orang bugil gitu, apalagi pemerintah kayak gitu loh. Itu yang menurut aku apa ya, jadi poin plusnya gitu. Jadi pemerintah orang lain nggak ngurusin orang lain, Iya, 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 iya. tapi yang penting mereka tetap bayar pajak Tetap bayar gitu. pajak dan Dan negaranya dihidup jadinya ya. ya jadinya tetap tetap kesehatan gratis, rumah sakit gratis, Iya, 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 pendidikan itu terkenal banget ya di sana ya. pendidikan gratis, terus fasilitas juga oke. Itu menurut aku jadi apa ya, tonggak dasar kehidupan di Eropa gitu. Mhm, Iya, mhm, kalau mhm. kalau di sini kan orang selingkuh diurusin ya kan. Iya, Iya, kalau gila di ya. Konoha itu orang yang aneh-aneh diurusin, ngapain kayak gitulah. Mendingan ngurusin hal yang lebih Iya, dari iya, itu iya, kayak iya. gitu kan. Kalau di sana bener-bener apa ya, tahulah mana yang perlu diurus pemerintah dan enggak gitu. Mhm, mhm, mhm. Ya, Iya, iya, iya. Anjir. ngurusin Aku akhlak. jadi pengen ke Jerman ya jadinya. Semoga ya tahun ini ya ke Amin, Jerman ya. amin, amin, amin. Biar bisa bisa rasain Tapi vibe-nya. kayaknya aku nggak bisa balik ini kalau ke sana kan. Oh, nggak apa-apa. Setahun lah, setahun aja gitu. Kalau Iya, iya, bawah. mm, Ya, aku penasaran sih yang ke bawah tanah tadi tuh. tapi asik kok beneran. Iya, ya. Ya asik. Kamu bisa Tapi mahal banget nggak sih? Nggak ya? nggak itu masuknya cuma 25 euro. Itu sekitar rupiahnya berapa ya? Ya Sekitar 500 lima ribu. ratus ribuan lah ya. 500 ribu masuk ke situ. Oke. Iya. Tapi menurut aku di sana orangnya sangat wise gitu ya. Kalau dilihat dari perilakunya kan kayak gitu ya. Perilakunya agak aneh gitu. Tapi memang orang-orang di sana sangat wise. Bahkan orang-orang di luar Berlin kan berbondong-bondong masuk ke Berlin cuma pengen ngerasain bagaimana party di Berlin kayak gitu kan. Menurut aku itu jadi poin plusnya gitu. Party tapi aman gitu. Ya, 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 ya. No rasis, no phobia, no discrimination gitu dan lain Mhm. sebagainya itu mereka selalu menerapkan hal tersebut sehingga itu bisa berjalan dengan asik dan aman gitu loh, ruang Oke. aman untuk semuanya gitu. Ya, 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 Mhm. ya, ya. Tapi pengen balik ke sana lagi nggak, Kak? Pengen ya, pengen dong masa Ya, enggak. ya, ya. Iyalah. Iya, Pengen lah. Aku denger aja pengen aku. iya, Apalagi kalau udah harus. sekali ke sana ya. Iya, harus ngerasain. Makanya ketika aku setelah pulang dari sana ada yang bertanya sama aku gitu, terus bagaimana kau melihat Berlin gitu selama Mhm. 3 bulan. Terus aku bilang kayak gini, eh sex party, terus drug, eh drug, heroin, Heroin. ganja is everywhere. Terus makanan tuh nggak ada karena mereka nggak punya makanan makanan ciri khas Berlin Ya, gitu. ya, ya. Terus kegelapan adalah temanku. Iya. Anjas. Iya, iya, iya. Anjing. Anjing. Iya, iya. Oke, Kak. Thank you. Terima kasih. Hah? Oh iya, Oh ya, Kak Odil. Ah, iya, 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 iya. Di-spill dikit. sama apa? Proyek terbaru. Oh ya ya. Apa? Foto Animalia Animalia. atau karya Proto baruku. Animalia.
karya-karya baru Kawat aja. Kawat kan baru nerbitin buku ya. Ya. Lengger Agamaku ya. Itu di Kala Buku ya, Kala Mhm. Buku Jogja ya. Itu spesifik tentang Lengger. Nanti mungkin kalau teman-teman yang pengen mengulik lagi Lengger lebih dalam mungkin bisa baca buku Kawat Nil yang itu. Baru terbit tahun kemarin ya, Tahun 2024 ya. 2024. Nah, Itu udah didiskusin belum? belum. Tuh, harus didiskusiin dong. Diskusikan dong, ayo undang aku. Tapi beli bukunya dulu ya. Kalau proyek ke depan apa Kawat? Kalau Proyek project ke sendiri ya? depan, project sendiri itu aku masih lanjutin karya solo projectku Mhm. gitu. Yang tahun ini masih masih bergulir sebagai prototype gitu. Karena aku merasa aku masih harus mengolah lagi hasil riset, menambahi lagi beberapa riset gitu dan melalui beberapa tahap eksplorasi gitu. Sehingga karya ini harapanku akan menjadi sebuah karya yang menarik buat di deliverykan dan juga menemukan cara kerja baru, menemukan metode baru gitu sehingga tahun berikutnya lagi insya Allah karya ini bisa Istilahnya mulai muncul nih. insya Allah bisa diturkan gitu Ya, loh ya, ya, di ya. tahun 2026 gitu. Selain itu juga ada kerja-kerja kolektif dengan Proto Animalia Mhm. project gitu yang project asik-asik lah ya. Ya, ya, ya. DJ set, campur visual dan ada tarinya gitu yang masih tetap berjalan gitu ke depan gitu. Oke, Kawat Nil, thank you banget. Nanti abis Sama-sama, ini kita ngetes Kawat Nil ngaji. tetap nggak bisa. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat Ngagugun Podcast by Desa Korps. Ngagugun tuh ngegosip-gosip underground. Ah, oke. Ya kayak tadi tuh. Iya, lucu banget ya. Ada aku malu coy. Oke. 50 sih. Awalnya targetnya 30 ya. Hmm, Oke, Kawat, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. terima kasih. Sampai jumpa lagi.